yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tema syahadat bagian B, yaitu syahadat berdasarkan Al-Quran ya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa syahadat itu ada dua, kita mengenalnya syahadatain atau dua kalimat syahadat. Nah, syahadat pertama disebut dengan syahadat tauhid, yang kedua disebut sebagai syahadat rasul. Nah, bagaimana sekarang penjelasan Al-Quran mengenai syahadat ini? Yaitu syahadat yang pertama disebut sebagai syahadatnya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua disebut sebagai syahadatnya Rasul. Bahwa Allah juga bersyahadat, Rasul juga bersyahadat. Ya. Bahwa Allah bersyahadat, Rasul juga bersyahadat. Orang mukmin juga bersyahadat. Nah, kita lihat misalnya ada di surah Ali Imran surat ketiga ayatnya 18 misalnya ya. Nah, kita buka Ali Imran ayatnya 18. Itu ada kalimat di situ, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Syahidallahu, Allah menyatakan di situ. Syahida itu kan bersaksi artinya. Allah bersaksi, Allah bersyahadat. Syahidallahu. Nah, ini namanya syahid. Ini syahadatnya Allah namanya, kesaksiannya Allah. Allah bersyahid, Allah bersyahadah, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersyahadat, menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ini di surat 3 ayatnya ke-18 ya. Nah, bagaimana syahadatnya Allah di dalam Al-Quran? Syahadat Allah berarti kesaksiannya Allah atas kerasulan Muhammad. Nah, kita bisa lihat di surah ke-48. Surat 48 ayatnya 28. Surah 48 ayatnya 28. Ya, kita lihat surat 48 ayat 28. Di sini dikatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ada kata-kata syahida. Dialah yang mengutus rasulnya. Dialahnya berarti Allah ya. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Berarti Allah juga bersaksi. Ini namanya syahadat Allah namanya. Bahwa Allah pun bersaksi. Atau Allah pun bersyahadat. Apa kesaksian Allah? Kesaksian Allah menyangkut kerasulannya Muhammad. Menyangkut kerasulan Muhammad. Kita baca di ayat berikutnya. Muhammadun Rasulullah. Jadi Allah bersaksi, Allah menyatakan Muhammad Rasul Allah. Gitu ya. Nah, saya ulangi dari ayat sebelumnya, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah bersaksi, cukuplah Allah bersyahadat, cukuplah Allah menyatakan. Jadi Allah menyatakan, Allah bersaksi. Bersaksi atas apa? Muhammadun Rasulullah. Ini syahadatnya Allah.
kesaksiannya Allah bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi bahwa syahadat Allah adalah pernyataan Allah tentang kerasulan Muhammad. Allah menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah gitu. Bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalau kita lihat, kalau syahadatnya Allah adalah pernyataan Allah tentang kerasulannya Muhammad, nah kalau syahadatnya Rasul seperti apa? Syahadatnya Rasul kita bisa lihat di suratnya 47 ayat 19. Surah 47 ayatnya 19. 47 itu surat Muhammad. Surat Muhammad ya. Surah 47 surat Muhammad ayatnya 19. Fa'lam. Fa'lam maka ketahuilah bahwa tiada ilah kecuali Allah. Ya, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, jadi kalau kita lihat ayat-ayat tersebut di atas, bahwa syahadatnya Allah berbunyi Muhammad Rasulullah. Nah, sedangkan syahadatnya Rasul adalah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, sementara kan yang baru atau yang sudah kita ketahui bersama, syahadat Allah berbunyi tiada Tuhan selain Allah. Syahadat Rasul berbunyi Muhammad Rasulullah. Ternyata syahadatnya Allah adalah pernyataannya Allah. Pernyataan Allah, kesaksian Allah tentang kerasulan Muhammad. Muhammadun Rasulullah. Nah, sedangkan syahadat Rasul atau kesaksian Rasul menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi ketukar gitu ya. Iya, Allah menyatakan Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah menyatakan Muhammad adalah tiada Tuhan selain Allah gitu. Ya, jadi Rasul menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Nah, mari kita lanjutkan. Kita bisa lihat juga di dalam surat 6 ayat 19. Surat ke-6 surat 6 ayatnya 19. Ibu bisa lihat Qur'annya sendiri-sendiri ya. Surat 6 ayatnya 19. Ya, di situ dikatakan kul ayyu syai'in akbaru syahadat. Kulillah syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'ungdirakum bihi wa mam balago a'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra kul la ashhadu kul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Di situ ayatnya berbunyi gitu. Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Siapakah yang lebih kuat syahadatnya? Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Kul katakan Allah. Katakan Allah. Jadi Allah sendiri bersaksi. Allah sendiri menyatakan. Dan kesaksian yang paling kuat adalah kesaksiannya Allah. Nah, tadi Allah menyatakan kesaksiannya bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Dan ini kesaksian yang sangat kuat. Syahidun baini wa bainakum. Dia, Allah, menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya.
apakah sesungguhnya kamu mengakui a'innakum latashhaduna, apakah sesungguhnya kamu bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah? Qul la ashhadu, katakan aku tidak mengakui. Aku tidak menyatakan seperti itu. Aku tidak bersaksi seperti itu. Katakan sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Berarti kesaksian yang paling besar adalah kesaksiannya Allah. Dan kesaksian terbesarnya Allah adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sebagai pernyataannya Allah. Atau Quran adalah sebagai ilah. Ilah artinya pernyataan. Bahwa Quran merupakan pernyataan. La ilaha, tidak ada ilah. Berarti tidak ada pernyataan. Kecuali pernyataannya Allah. Dan Al-Quran adalah pernyataan Allah. Nah, Allah menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah gitu. Ya, kalau kita kembali ke surah 48 di ayat sebelumnya, di surat 48 ayat 28, di situ dinyatakan kesaksian Allah bahwa Muhammad adalah risalahnya Allah. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi Allah sebagai saksi atau Allah bersaksi, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, di surat 47 tadi, ayatnya yang 19, bahwa syahadat Rasul menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada pernyataan kecuali pernyataannya Allah. Dan pernyataannya Allah adalah Al-Quran. Nah, Muhammad adalah Rasul Allah. Rasul itu akar katanya dari kata rosala. Rosala itu menjadi kalimat risalah. Risalah menjadi yang membawa risalah disebut sebagai rasul. Jadi rasul dengan risalah dari satu akar kata yang sama. Rasul adalah orang yang membawa risalah. Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad adalah Rasul Allah. Dan apa yang dibawa oleh Muhammad adalah risalah. Berarti Muhammad sama dengan risalahnya Allah. Dan risalahnya Allah berupa Quran juga merupakan pernyataannya Allah. Sehingga Allah menyatakan Muhammad adalah risalah Allah dan Muhammad menyatakan bahwa tidak ada pernyataan kecuali pernyataannya Allah. Nah, lalu di surat ke-6 tadi dikatakan, surat 6 ayat 19, siapa yang lebih kuat persaksiannya? Katakan Allah. Jadi Allah juga bersaksi dan kesaksian Allah adalah kesaksian yang paling kuat. Allah di situ menyatakan bahwa tidak ada pernyataan kecuali pernyataan Allah yaitu Al-Quran. Dan Muhammad diutus untuk membawa risalahnya Allah. Nah, syahadat Rasul disinilah ketika kita melihat figur, jadi gini, saya ulang, ketika kita bersahadatnya syahadat Rasul, terus yang kita bayangkan adalah figur atau sosok, maka menjadi nggak connect. Syahadat Rasul disinilah ketika kita melihat figur, maka kita diajak bersaksi terhadap mereka, terhadap sosok. Padahal Rasul sebagai sosok kan sudah tidak bisa kita saksikan. Rasul sebagai figur sudah tidak bisa kita saksikan lagi. Ya,
yang bisa kita saksikan hari ini, yang bisa kita ketahui hari ini, atau yang bisa kita kenali hari ini adalah Rasul sebagai risalahnya, yaitu berupa Al-Quran. Nah, sampai sini harus bisa dipahami ya, jangan salah paham nih. Saya ulangi bahwa syahadat Rasul yang ada di dalam dua kalimat syahadat menunjuk bukan kepada figurnya, tetapi kepada risalah yang dibawa oleh Rasulnya itu gitu. Ya, sehingga kita bisa memahami seperti ini bahwa Muhammad adalah risalahnya Allah. Nah, risalah Allah itu kan wujudnya Quran. Jadi melihatnya tidak lagi kepada sosoknya lagi. Kenapa? Karena Muhammad merupakan sebuah jabatan atau sebuah risalah yang di dalam Al-Quran disebutkan 4 kali. Saya ulang, kalimat Muhammad di dalam Al-Quran itu diulang 4 kali saja. Ya, 4 kali saja. Dan Ahmad itu hanya disebutkan di dalam surat 60 saja. 1 kali saja. Jadi kalau kita menyebut nama Muhammad, itu menunjuk bukan kepada sosok. Tetapi kalau kita menunjuknya kepada sosok, itu namanya Ahmad. Dan Ahmad itu hanya disebut 1 kali di Quran. Ya, kita lihat misalnya di surat 61 ayat 6. Surat 61 ayatnya ayat 6. Coba lihat 61 ayat 6, Bu. Ya, di surat 61 ayat yang ke-6 di situ dikatakan wa idz qala Isa, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Ini kalimat di Qur'annya begitu. Ya, wa mubasyiron bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi di dalam teks Al-Qur'annya dikatakan Ahmadu. Jadi disebutkan nama Ahmad. Dan ketika disebut Ahmad, ini menunjuk kepada sosok Rasul setelah Isa. Menunjuk kepada sosok seorang nabi. Jadi nabi setelah Isa atau Rasul setelah Isa bernama Ahmad. Ahmad itu menunjuk kepada sosoknya. Tetapi ketika menyebut nama Muhammad, itu menunjuk kepada risalahnya sendiri. Risalah yang dibawa oleh Ahmad gitu ya. Ya, kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa Rasul dan risalah dari akar kata yang sama, dari kata rosalah. Nah, Rasul yang membawa risalah itu punya titel namanya Muhammad. Makanya Muhammad adalah risalahnya Allah. Sedangkan Rasul setelah Isa namanya Ahmad. Ya, jadi harus bisa dibedain mana Ahmad, mana Muhammad. Ahmad adalah Rasul yang membawa risalah setelah Isa. Ya, ini nabinya Nabi Ahmad, Rasulnya Rasul Ahmad. Sedangkan Muhammad itu sebagai risalahnya Allah. Muhammad adalah risalahnya Allah. Berarti setiap Rasul yang membawa risalah punya titel, punya sebutan sebagai Muhammad. Bahasanya Muhammad itu sebagai stempelnya para nabi. Nah, kalau kita mau cari tentang Muhammad itu hanya ketemu di 4 surat saja, 4 ayat. Yaitu ada di surah 33 ayat 40 disebut nama Muhammad di situ. Kemudian di surat 3 ayatnya 144 disebut juga nama Muhammad.
Di surah 47 ayat 2 juga disebut nama Muhammad. Dan di surat Al-Fatah ayat 29. Jadi nama Muhammad disebut 4 kali dan Ahmad disebut 1 kali. Ahmad di surat 61 ayatnya ayat 4. Nah, kita lanjut. Karena sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, karena syariat semua nabi sama, maka syahadat semua nabi sama. Ya, saya ulang. Karena syariat semua nabi sama, maka syahadat semua nabi juga sama. Baik tentang akidah maupun syariah. Tidak ada perbedaan. Ya, itu bisa diulang lagi, bisa dicek di surah 42 ayatnya 13 ya. Nanti dicek masing-masing. Surah 42 ayatnya 13 bahwa semua syariat nabi sama. Begitu juga semua wahyu para nabi sama. Dan kita tidak boleh membedakan antara nabi dengan nabi yang lain dan rasul dengan rasul yang lain ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana syahadat menurut ilmu tauhid atau menurut ilmu kalam, karena ada namanya ilmu kalam. Ilmu kalam itu cabang ilmu yang membahas tentang ilmu tauhid. Ya. Bagaimana syahadat menurut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Nah, dalam teorinya syahadat menurut ilmu tauhid menjadi 3 jenis. Menjadi tiga jenis. Ada yang namanya syahadat muta'awwalah. Syahadat muta'awwalah artinya syahadat pertama. Syahadat yang pertama gitu. Syahadat yang apa namanya? Ya, yang pertama pemula. Bisa pertama, bisa pemula atau bisa yang pertama bisa. Bisa ulangi. Kalau kita melihat syahadat berdasarkan ilmu tauhid itu menjadi 3 jenis. Ada syahadat namanya muta'awwalah, syahadat yang mengawali atau syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama berbunyi innani anallahu la ilaha illa ana. Ini adalah pernyataan Allah sendiri. Jadi syahadat muta'awwalah, syahadat yang pertama adalah pernyataan Allah sendiri tentang dirinya. Nah, itu ada di surah 20 ayatnya 14. Kita lihat surat 20 ayat 14. Surat Toha ya. Surat 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, ini namanya syahadat muta'awwalah. Syahadat yang pertama yaitu merupakan pernyataannya Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Ya. La ilaha illa ana. Nah, kemudian juga diulang di surat 3 ayat 18. Ini juga sebagai syahadatnya Allah. Syahadat muta'awwalah namanya. Surat 3 ayatnya 18. Syahidallahu. Syahidallahu. Allah bersaksi. Allah menyatakan. Anahu la ilaha illa huwa. Ya, bahwa tiada Tuhan selain Dia. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Ini namanya syahadat muta'awwalah, syahadat yang pertama. Yaitu syahadatnya Allah atau pernyataannya Allah tentang Dia. Tiada Tuhan selain Dia gitu. Ada namanya syahadat mutawasitoh. Mutawasitoh berarti syahadat pertengahan. Syahadat mutawasitoh. Syahadat berikutnya atau syahadat pertengahan. Syahadat pertengahan yaitu syahadatnya manusia. Ya, kalau syahadat pertama adalah syahadatnya Allah,
Syahadat mutawasitoh, syahadat yang berikutnya adalah kesaksiannya manusia, atau lebih jelasnya kesaksian seluruh jiwa ketika di dalam kandungan. Ya, bahwa seluruh jiwa manusia juga bersaksi. Ya, kita lihat ayatnya di surat ke-7, ayatnya 172. Surat 7, ayat 172. Di surat itu dikatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Syahidna itu artinya saya bersaksi atau kami bersaksi. Ya. Kalau kita terjemahkan secara umum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Ya, kan di dalam kesaksian pertama itu adalah kesaksiannya Allah sendiri. Nah, kesaksian berikutnya adalah kesaksian jiwa manusia. Maka kalimat ayatnya Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Apa kata Allah? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab. Jadi yang menjawab adalah jiwa manusia. Ini seluruh jiwa ya, tanpa terkecuali. Seluruh jiwa itu berkata, qalu bala, betul engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Bahwa seluruh jiwa, siapapun dia, siapapun ibu bapaknya, apapun suku bangsanya, dimanapun tinggalnya, mereka semua sudah bersaksi. Syahidna, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami, gitu ya. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami manusia adalah orang yang lalai terhadap keesaan Tuhan ini. Jadi bahwa seluruh jiwa sudah bersaksi. Ya. Ini namanya syahadat mutawasito. Syahadat pertengahan. Syahadat yang pertama adalah syahadatnya Allah. Pernyataan Allah sendiri bahwa tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Kemudian Allah mengambil kesaksian dari jiwa manusia. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan seluruh manusia bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Nah, ada syahadat mutaakhirah. Syahadat terakhir. Jadi ada syahadat pertengahan, ada syahadat pertama, pemula, syahadatnya Allah, ada syahadat mutawasitoh, pertengahan, yaitu syahadatnya manusia, dan ada syahadat mutaakhirah. Syahadat mutaakhirah artinya syahadat akhir, atau syahadat umum, atau syahadatnya orang Islam. Jadi Islam ini. Ya, saya ulang. Syahadatnya pertama adalah syahadatnya Allah. Syahadat kedua, syahadatnya seluruh jiwa manusia juga bersyahadat. Dan syahadat mutaakhirah, syahadat terakhir adalah syahadatnya khusus orang Islam. Jadi ada syahadat khusus orang Islam. Artinya gini Bu, jangan kita punya prasangka buruk kepada orang yang bukan Islam dengan mengatakan mereka belum bersyahadat. Enggak, seluruh jiwa sudah bersyahadat. Ya. Nah, sehingga bisa dipisahkan syahadat seluruh jiwa dengan syahadatnya sebagai orang Islam. Nah, syahadatnya orang Islam berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini adalah syahadatnya terakhir atau syahadatnya sebagai seorang Muslim atau orang Islam. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Syahadat
orang sekarang itu jadi ada dua tadi, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Walaupun di penjelasan ayat sebelumnya bahwa syahadat Allah adalah pernyataannya Allah bahwa Muhammad Rasulullah. Dan syahadat Rasul adalah persaksiannya Rasul yang menyatakan bahwa tiada ilah kecuali Allah. Nah, kita mengenalnya yang terakhir. Syahadat tauhid berbunyi tiada Tuhan selain Allah, syahadat Rasul berbunyi Muhammad Rasulullah. Nah, tetapi untuk syahadatnya setiap Rasul itu ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan ini sebagai pengetahuan ya. Syahadatnya Rasul misalnya gini, apa namanya? Kalau Nabi Adam itu seperti apa syahadatnya? Misalnya gini, umatnya Nabi Adam misalnya kan, karena di dalam Quran Adam itu diutus sebagai khalifah, ya, sehingga ada orang yang berpendapat syahadatnya berbunyi gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adam khalifatullah gitu. Ini pendapat ya. Nabi Musa itu di Quran sebagai kalamullah. Berarti wa asyhadu anna Musa kalamullah. Isa wa asyhadu anna Isa ruhullah. Isa itu sebagai ruhullah. Nah, yang lainnya di Quran tidak disebutkan. Kalau Ibrahim khalilullah wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah. Nah, itu beberapa ayat yang menyatakan seperti itu. Bahwa Adam sebagai khalifatullah, Musa sebagai kalamullah, Isa sebagai ruhullah, Ibrahim sebagai khalilullah. Itu yang disebutkan di dalam Quran. Nah, sementara Muhammad adalah Rasul Allah. Ya. Nah, pembahasan syahadat tauhid karena makna syahadat adalah kesaksian, juga bisa berarti pengakuan, maka kita harus benar-benar menjadi saksi. Harus menyaksikan, harus mengakui, harus mengenali, harus mengetahui. Atau urutnya bisa dibalik. Yang pertama harus fa'lam. Fa'lam itu berarti mengetahui. Jadi urutan syahadat itu begitu. Yang pertama harus fa'lam dulu. Fa'lam itu artinya mengetahui. Kalau sudah fa'lam, nanti menjadi setelah mengetahui, memahami, mengenali. Mengenali. Jadi setelah mengetahui, mengenal. Setelah mengenal, mengakui, meyakini. Baru kita menyaksikan. Jadi mengetahui, terus memahami, ya, mengenali jadinya, baru kemudian meyakini, dan baru menyaksikan. Nah, apakah syahadat kita sudah sampai di kesaksian atau masih dalam proses mengetahui dulu, mencari pengetahuan? Ya, baru mengakui, baru meyakini, baru menyaksikan. Begitupun ketika kita bersaksi atas bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, berarti kita harus mengetahui, harus mengenali, harus mengakui dan meyakini, juga harus menyaksikan. Nah, kalau kita lihat surat 7 ayat 172 yang tadi, di situ dikatakan bahwa seluruh jiwa telah bersaksi. Ya, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Sementara kalau kita lihat di surat 8 ayat surat 84 ayat 6. Nah, kita lihat misalnya di surat 84 ayat ke-6 ya. Di surat 84 ayat 6 di situ dikatakan, wahai manusia, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Tuhan. Maka pasti kamu akan menemuinya.
maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, menemui di sini menggunakan kata-kata mulaki. Mulaki itu liko. Liko itu berinteraksi artinya. Ya, kita kan sekarang sedang berinteraksi. Bisa mendengar suara, juga bisa melihat wajahnya, kan gitu. Namanya berinteraksi. Liko. Liko itu artinya bertemu. Bertemu juga bisa berarti berinteraksi. Nah, kalau kita bekerja sungguh-sungguh, maka pasti bisa ketemu. Atau kalau kita balik, kita bisa ketemu dengan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh bekerja. Bekerja sungguh-sungguh, pasti kamu akan bertemu dengannya. Artinya, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Kalau kita lihat lagi, kemudian di surat 17 ayat 72. Surat 17 ayat 72. Nah, di surat 17 ayat 72 dikatakan, waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang buta di dunia ini, berarti buta dia tidak mengenal Allah. Buta tidak mengenal Allah, tidak mengakui Allah, tidak menyaksikan Allah. Fahuwa fil akhirati a'ma. Niscaya di akhirat pun nanti dia akan lebih buta lagi. Bagaimana kita akan mengenali Allah di akhirat? Sementara di dunia kita buta. Ya, ayatnya menyatakan barang siapa yang buta di dunia ini, di akhirat lebih buta lagi. Sehingga kesaksian kita bukan hanya sekedar pernyataan di mulut, tetapi harus benar-benar sampai menyaksikan. Walaupun prosesnya mengetahui, mengenali, mengakui, menyaksikan. Ya, kalau kita sampai buta, buta itu berarti tidak tahu siapa Allah, maka di akhirat kita akan lebih buta lagi. Wa adollu sabila, dan lebih tersesat jalannya gitu. Maka sekarang inilah di dunia kita harus benar-benar mengenal gitu. Jadi sehingga kesaksiannya bukan kesaksian palsu atau kesaksian yang buta. Ya. Kita lanjut. Mengenai mengenai syahadat Rasul sekarang. Syahadat Rasul, disinilah ketika kita melihat figur, maka kita diajak bersaksi terhadap sosok. Padahal sosoknya sudah tidak ada kan? Sehingga syahadat kita terhadap Rasul menjadi seperti bohong. Karena kita tidak menyaksikan sosoknya. Tetapi kalau kesaksian kita terhadap risalah, risalahnya masih ada gitu. Sehingga di penjelasan sebelumnya bahwa tiada ilah kecuali Allah, tidak ada pernyataan kecuali pernyataannya Allah. Dan pernyataannya Allah berupa Quran, dan Quran adalah risalahnya Allah. Muhammad juga membawa risalahnya Allah. Muhammad adalah sebagai tugas, sebagai fungsi sosok yang membawa risalah, siapapun orangnya. Dan seluruh nabi, seluruh rasul membawa risalahnya Allah. Tadi sudah disebutkan di atas bahwa Muhammad, Rasul Allah, mengandung arti Muhammad adalah risalahnya. Risalahnya Allah. Ya, Muhammad di Quran disebutkan 4 kali, sementara Ahmad hanya 1 kali. Ya, nah kita lihat misalnya pernyataan tentang kata-kata Muhammad di dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Misalnya di surat 33 ayatnya 40. Di surat 33 ayat 40 di situ dikatakan bunyinya makana Muhammadun. Itu ada kalimat Muhammadnya itu. Makana Muhammadun aba ahadin mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukan bapak seorang laki-laki di antaramu. Muhammad itu sekali-kali bukan bapak laki-laki di antaramu.
Nah, kalau Muhammad itu bukan bapak, berarti dia nggak punya anak dong. Sementara Rasul setelah Isa yang namanya Ahmad punya anak nggak, Bu? Kan punya anak. Ya, jadi yang punya anak itu bukan Muhammad. Yang punya anak adalah Ahmad. Karena ayatnya menyatakan Muhammad sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antaramu. Kalau Muhammad bukan bapak seseorang, berarti dia bukan sosok. Karena sosok yang punya anak, kalau dia punya anak pasti sosok. Dan yang punya anak itu disebut sebagai Ahmad. Makanya tadi dikatakan Isa berkata akan datang Rasul setelahku namanya Ahmad. Dan Ahmad faktanya punya anak gitu. Ya, punya anak 3 yang laki-laki, punya anak perempuan juga namanya Fatimah. Jadi Muhammad tuh punya anak laki-laki 3. Ahmad itu ya, ada Ibrahim, ada Abdullah dan ada Qasim. Itu anak laki-lakinya Ahmad dan punya anak perempuan namanya Fatimah. Nah, tapi dalam catatan sejarah ketiga anak laki-lakinya wafat ketika masih kecil. Karena wafat masih kecil sehingga Ahmad tidak meninggalkan keturunan laki-laki. Jadi nasabnya putus. Nah, kalau kita bicara lebih lebar, kalau kita mau lebarin lagi kata-kata ini, bagaimana kalau ada orang yang mengaku atau mengaku-ngaku dia keturunan Nabi Muhammad? Apakah masih diterima? Secara konsep Muhammad bukan bapak, berarti tertolak. Secara sosok, misalnya Ahmad juga sudah tidak meninggalkan keturunan laki-laki, sementara nasab adalah dikaitkan ke laki-laki kan? Jadi menjadi palsu, menjadi bohong, menjadi terbantahkan kalau ada orang yang menyatakan Muhammad punya keturunan atau dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Karena Muhammad bukan sosok dan dia tidak punya anak laki-laki, sementara Ahmad sebagai sosok juga tidak meninggalkan keturunan laki-laki. Oke. Nah, kalau Muhammad itu bukan sosok, dia sebagai apa? Walakin Rasulullah. Tetapi dia adalah Rasul Allah. Muhammad itu jabatan. Muhammad adalah Rasulnya Allah. Rasul berkaitan dengan risalah. Bahwa Muhammad sebagai tugas jabatan setiap orang yang diutus oleh Allah membawa risalah. Ya. Wa khotaman nabiyyin. Dan dia sebagai khotamnya para nabi. Khotam itu bisa berarti penutup, bisa berarti stempel. Muhammad adalah stempelnya para nabi. Jadi setiap nabi dapat stempel Muhammad, Rasul Allah. Muhammad itu ya risalahnya Allah. Bahwa setiap nabi membawa risalahnya Allah, distempelin gitu. Distempelin. Nah, kamu bawa risalah Allah ya, kamu bawa risalah Allah ya gitu. Itu yang pertama. Kalimat Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian kata-kata Muhammad juga disebutkan di surat ketiga, ayatnya 144. Wama Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu, nah ada kata-kata Muhammadnya di situ. Wama Muhammadun. Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Kalau Muhammad adalah rasul, ya berarti orang-orang yang sebelumnya membawa risalah juga disebut sebagai Muhammad. Karena Muhammad adalah seorang rasul. Sementara rasul tidak hanya Ahmad. Ahmad rasul. Berarti Ahmad dapat stempel Muhammad.
Isa juga Rasul. Berarti Isa juga dapat stempel Muhammad. Karena Muhammad adalah risalahnya Allah. Afa imata au kutilan kolabtum ala aqobikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudorot kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Muhammad nggak bisa dibunuh. Ya, karena dia bukan sosoknya. Yang bisa terbunuh adalah Ahmadnya. Dan telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Itu kalimat kedua tentang Muhammad. Kata-kata Muhammad yang ketiga disebutkan di surah 47, ayatnya ayat 2. Di surat 47 ayat 2 dikatakan di situ waladina amanu wa amilus solihat wa aminu bima nuzila ala Muhammadin. Ada kata-kata Muhammadin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ada kata-kata Muhammad. Wahuwa al-haq. Dan itulah al-haq dari Tuhan. Jadi Muhammad adalah al-haq dari Tuhan. Al-haq dari Tuhan adalah Quran. Ya, kebenaran dari Tuhan adalah Al-Quran. Berarti Muhammad adalah Al-Quran, Muhammad adalah risalahnya Allah. Kemudian kata-kata Muhammad juga diulang di surah 48 ayatnya 29. Di situ ada kata-kata Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah rasulnya Allah. Ya. Nah, sementara Muhammad hanya disebut satu kali di surat 61 tadi ya. 61 ayatnya ayat 6 tadi udah dibaca ya. Nah, cuman masalahnya adalah jika syahadatnya salah, ya, jika syahadatnya salah, berarti tidak kenal, berarti tidak paham, berarti tidak bersaksi. Nah, ketika kita tidak kenal, tidak mengetahui tentang syahadat kita, maka kita bisa termasuk musyrik. Karena salah satu ciri orang musyrik adalah orang yang tidak mengetahui Tuhannya gitu. Ya, itu bisa dilihat di surat 9 ayatnya ayat 6. Coba lihat Bu surat 9 ayat 6. Nah, coba perhatikan surat 9 ayatnya ayat ke-6. Di surat ayat ke-6 di situ dikatakan wa in ahadun minal musyrikina. Ini ada kata-kata musyrikin. Jika seorang di antara orang-orang musyrik minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Supaya dia sempat mendengar kalam Allah. Kemudian antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi orang-orang musyrik adalah orang yang tidak mengetahui kalam Allah. Atau orang yang tidak mengenal Allah gitu. Nah itu resikonya. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengetahui tentang Allah, apalagi menyaksikan tentang Allah maupun Rasulnya, maka termasuk orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik adalah kaum yang tidak mengetahui. Jadi kita harus tahu, harus mengetahui, harus mengenali, harus mengakui, dan harus menyaksikan tentang Allah dan tentang Rasul. Gitu. Kalau tidak mengetahui, maka termasuk orang-orang yang musyrik tadi. Nah, orang-orang musyrik disebut juga sebagai orang yang najis. Najis ya, bahasa Arabnya rijesun. Rijesun. Nah, misalnya kita lihat di surat 2
Surat 2 ayatnya 59. Bapak Ibu lihat di surat 2 ayatnya 59. Ya. Di situ dikatakan fabadalal ladina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna alal ladina dzalamu rijzan. Ada kata-kata rijzan. Lalu orang yang zolim mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan kepada orang-orang zolim itu rijzan. Rijzan itu artinya ada kendala di kepalanya. Rijzan juga bisa berarti kotoran. Rijzan juga bisa berarti najis gitu ya. Ya, disebut rijzun berarti masalahnya ada di kepala. Nah, kalau kita lihat misalnya di surat 7 162. Kita lihat di surat 7 ayatnya 162. Ya. Udah ketemu ya? Fabadalal ladzina dzalamu minhum qaulan ghairal ladzi qila lahum fa arsalna alaihim rijzan. Sama kalimatnya. Maka orang-orang zolim, zolim itu dari kata zolama artinya gelap. Gelap itu berarti tidak melihat. Tidak melihat berarti tidak mengenal. Tidak mengenal berarti nggak tahu. Tidak menyaksikan namanya. Maka orang-orang yang zolim di antara mereka mengganti perkataan itu, perkataan Allah dengan perkataan yang lain. Dengan perkataan yang bukan perkataan Allah gitu. Jadi orang zolim mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan. Orang zolim mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka rijzun. Ya, jadi rijzun itu bisa berarti kotoran yang ada di kepala, berarti pola pikirnya yang salah. Juga bisa berarti kotoran yang ada di dada, berarti hatinya yang gelap. Ya, sosoknya apa namanya? Sesek napasnya, tidak lapang namanya. Kemudian yang kedua, seseorang itu disebut musyrik. Tadi kan seseorang itu disebut musyrik jika tidak mengenal, tidak paham syahadatnya. Yang kedua, seseorang itu disebut musyrik karena ada kedengkian. Kedengkian. Karena kedengkian, kendalanya ada di dada. Ya, kita lihat di surat 9 ayatnya 28. 9 ayatnya 28. Sudah ketemu ayatnya, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya. Kenapa orang musyrik disebut najis? Berarti kalau orang musyrik itu najis, najis karena ada kedengkian di dalam dadanya atau di dalam hatinya. Jadi seseorang itu disebut musyrik kalau tidak tahu, tidak mengenal Tuhan. Karena ada kendala di kepalanya. Pola pikirnya, pengetahuannya nggak ada. Orang itu juga bisa musyrik, najis, kalau ada kedengkian. Kedengkian di dalam hati. Kemudian orang itu disebut musyrik kalau ada fanatisme golongan atau sektarianisme atau lebih disebut sebagai egosentrik. Ya, kita lihat misalnya disebut di surat 30 ayatnya 31 32. Ah, halo? Bapak Ibu bisa dengar saya ya? Ya, masih dengar. Oke. Saya ulangi ya. Jadi seseorang itu bisa disebut musyrik kalau tidak kenal Tuhan.
Ya, kenapa tidak kenal? Karena ada kendala di kepala. Ya, ada pola pikir yang salah. Pengetahuannya tidak ada tentang Tuhan. Yang kedua, orang itu musyrik najis karena ada kedengkian di dalam hatinya. Surat 928. Orang itu juga bisa disebut musyrik kalau dia sektarianisme atau egosentris atau fanatisme, fanatik sempit lah. Kita bisa lihat surat 30 ayatnya 31 sampai 33. Surat 30 mulai 31 sampai 33. Kita lihat ayatnya surat 31. Munibina, dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Jangan kamu termasuk orang musyrik. Siapa? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhan dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Nah, ada kata-kata musyrik mempersekutukan Tuhan. Nah, di ayat ini termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan adalah orang yang memecah belah agama dan setiap pecahan merasa bangga dengan golongannya. Jadi orang yang bangga dengan golongannya. Berarti termasuk musyrik kalau karena sektarianisme atau egosentris atau fanatisme kelompok atau golongannya. Dan musyrik adalah perilaku sebelum munafik. Jadi satu langkah menuju musyrik adalah biasanya munafik dulu. Nah, kalau begitu berarti musyrik ada ada tiga kelompok lah gitu. Musyrik karena tidak mengenal esensi ketuhanan, ya. Ada juga musyrik karena mempersekutukan pernyataan atau hukum-hukum Allah. Jadi orang itu bisa musyrik karena tidak kenal esensi Allah, tidak mengetahui. Bisa musyrik juga karena mempersekutukan hukum-hukum atau ayat-ayat atau pernyataan-pernyataan Allah. Ya, kalau dilihat dari atas, ada orang musyrik karena masalah kendala di kepala, masalah kepahaman yang dangkal, bisa musyrik karena kedengkian di hati, bisa musyrik karena sektarianisme, egosentrik atau fanatis golongan, bisa musyrik karena tadi tidak mengetahui esensi Allah, atau musyrik karena mempersekutukan pernyataan-pernyataannya Allah. Nah, itu beberapa ayat kalimat tentang musyrik syahadat berdasarkan Al-Quran. Jadi ada yang disebut sebagai syahadatnya Allah, pernyataannya Allah bahwa Muhammad adalah risalahnya Allah. Dan ada syahadat Rasul, pernyataannya Rasul bahwa tiada ilah kecuali Allah. Nah, ketika kita tidak mengenal, tidak memahami, tidak meyakini, tidak bersaksi tentang Allah sebagai ilah, tentang Muhammad sebagai Rasul, maka di situ kita posisinya menjadi orang yang musyrik atau mempersekutukan Allah gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaankah? Nanti habis ini kita akan bahas tentang namanya perbedaan Nabi dan Rasul atau syahadatnya Rasul gitu ya. Lebih panjang dan lebih lebar lagi. Kita akan mengenal tentang Rasul gitulah bahasanya. Pak mau tanya tadi yang sahabat Rasul, sahabat Nabi tadi kan ada Isa, ada Musa, ada Adam, ada Ibrahim. Ya, jadi yang disebutkan di Quran itu, jadi ada Adam sebagai Khalifatullah.
Khalifah. Nah, ada Musa. Musa itu disebut sebagai kalamullah. Kalamullah ya. Nah, kalau apa tuh namanya? Ibrahim Khalilullah. Khalil. Adam Khalifatullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalamullah. Kemudian siapa terakhir? Isa Ruhullah. Isa Ruhul. Isa Ruhullah, ruhnya Allah. Muhammad Rasul Allah. Oke. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan? Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang Rasul ya. Nanti kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang Rasul. Nah, barusan belum detail membahas tentang Rasulnya ya. Ya, nanti detailnya ya. Berarti tadi kalau syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad itu berarti termasuk yang tadi ya, Isa, Adam. Nah, Muhammad itu termasuk seluruh nabi, seluruh rasul, termasuk Ahmad. Ya, termasuk Ahmad, rasul setelah Isa. Maka Ahmad juga adalah Muhammad. Kenapa? Karena Ahmad juga membawa risalah Allah gitu. Sehingga makna Muhammad itu tidak sempit hanya di Ahmad saja. Iya. Muhammad itu mencakup seluruh rasul, seluruh nabi yang membawa risalahnya Allah. Makanya Muhammad diumpamakan seperti stempelnya para nabi. Karena setiap nabi membawa risalah Allah. Ahmad adalah nabi terakhir. Nah, karena Ahmad dikatakan sebagai nabi terakhir, juga dia dapat stempel Muhammad juga. Muhammad Rasul Allah. Gitu ya, pemahamannya begitu. Ya. Jadi diluasin pemahamannya, diluasin. Ya. Tapi selama ini kita beranggapan bahwa Muhammad itu sosok ya. Kenapa? Nah itu anggapan yang tidak tepat. Karena yang disebut sosok bukan Muhammadnya, tapi Ahmad. Ahmadnya malah nggak disebut-sebut ya Pak? Ahmad disebut hanya satu kali. Iya, artinya selama ini nggak disebutkan. Kalau Nabi Nuh, Nabi Adam, semua Nabi disebut, kok Ahmad nggak disebut gitu loh. Padahal ayatnya menyebut nama Ahmad. Nabi terakhir itu ada namanya Ahmad. Iya. Itu kan tadi di surat 61 ayat 6. Isa berkata, akan datang Rasul setelahku, namanya Ahmad. Jadi Rasul setelah Isa atau Nabi setelah Isa namanya Ahmad. Sementara Muhammad bukan sosok, tapi lebih kepada konsep, fungsi kerasulan karena membawa risalahnya Allah. Muhammad adalah risalah Allah gitu ya. Dan setiap nabi kan membawa risalah Allah gitu. Iya. Boleh ditanya. Boleh tanya. Iya, silakan Prof. Sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku turunan Muhammad. Ya. Nabi Muhammad. Tentunya kan tidak bisa kan dia harus dari laki-laki dan anak-anak Ahmad itu kan semua meninggal. Ya, tidak ada. Jadi sebetulnya tidak ada turunan Nabi lagi yang betul-betul sesuai dengan urutan sebagai Nabi. Itu satu. Ya. Saya mau tanya juga yang keduanya adalah tentang kita tadi menyebut Ahmad kan hanya satu kali, tapi memang konsep itu jarang atau itu jarang diungkapkan. Tapi kita menyebut Muhammad. Ya. Dan kita juga begini, kenapa misalnya ada gambar sosok Muhammad itu kan membuat kericuhan.
ya, penggal kepala dan sebagainya. Karena digambarkan, itu kan tidak boleh, memang kita tidak boleh menggambarkan Muhammad. Apakah itu ada kaitannya karena Muhammad itu konsep tidak bisa digambarkan? Betul. Yang digambarkan itu gambar Ahmad mungkin. Iya, bukan Muhammad lagi, bukan, karena konsep nggak bisa digambarkan. Iya. Jadi bisa marah orang karena sebetulnya itu kan bukan seperti manusia biasa yang bisa digambar dan sebagainya. Ya kan dia konsep. Jadi banyak orang tidak mengerti bahwa Muhammad itu suatu konsep. Bukan sosok, ya. Semua rasul dan dia adalah rasul terakhir yang membawa risalah. Ya, tapi karena Ahmad itu hanya disebut sekali, lalu menyebabkan orang tidak terpikir bahwa kalau dia bilang, ya saya gambar bukan Muhammad, tapi Ahmad, gimana? Iya, ya disitulah karena dangkal pemahaman, jadi ya begitu Bu, mudah dipancing, mudah dihasut. Nah, coba kita jawab pertanyaan satu-satu. Jadi yang pertama, bagaimana kalau ada orang beranggapan atau berkeyakinan lah ya, lebihnya gitu, berkeyakinan atau beranggapan atau pemahaman lah bahwa Muhammad punya keturunan, atau ada orang yang berkeyakinan ada orang keturunan Nabi Muhammad itu ya. Ya. Nah, kita coba ulang lagi di penjelasan sebelumnya bahwa seseorang itu bisa menjadi musyrik, oke? Bahwa seseorang itu bisa menjadi musyrik karena ketidaktahuan. Oke, nah coba kita lihat surat 7, 162, dibaca lagi ya. Di surat 7 ayatnya 162 dikatakan, fabadalal ladzina dzalamu minhum qaulan ghairol ladzi qila lahum fa arsalna alaihim rijzan minas sama'i bima kanu yadlimun. Orang-orang zalim ya mengganti, fabadala itu artinya mengganti. Fabadala maka mengganti alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim itu mengganti qaulan. Orang-orang zalim itu mengganti perkataan dengan perkataan lain. Oke? Nah, ketika mereka mengganti perkataan dengan perkataan lain, maka Tuhan bilang fa'arsalna alaihim rijzan, maka kami timpakan kepada mereka rijzan. Rijzan itu pola pikirnya kusut. Rijzan itu bisa berarti kotor. Rijzan itu bisa berarti najis. Jadi pola pikirnya najis, pola pikirnya kotor, pola pikirnya keliru gitu loh Bu. Oke, bisa dipahami nggak ya sampai sini ya? Bahwa ada orang yang mengganti perkataan dengan perkataan lain. Maka pola pikirnya kusut, najis namanya. Apa contohnya? Nah, contohnya tadi bahwa Quran menyatakan di surat 30 tadi. Coba lihat lagi surat 30. Ayatnya tadi berapa? 30, 44 ya. Yang ada Muhammad, apa namanya itu? Makana Muhammadin 33 40. Nah, coba dicek 33 40. Wah, ini ada Omar nih nongol nih. Pak Mar. Buka Quran enggak Pak Mar? Oh, masih di mute. Oh. Tolong dibacakan surat 33 40. Halo? Wah, berisik. Berisik, Pak. Dimatiin aja berisik. Nggak kedengar suaranya. Berisik. Oke. Jadi, Bu, di surat 33 ayat 40 itu dikatakan
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Kan itu ayatnya jelas ya? Ayatnya jelas dulu. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kamu. Apa artinya? Bahwa Muhammad bukan sosok. Apa cirinya? Dia tidak punya anak. Dia bukan bapak seseorang. Oke, satu ya. Nah, bahwa dia bukan bapak seseorang. Berarti Muhammad bukan sosok. Kalau sosok, dia punya anak. Siapa sosoknya? Ahmad. Jadi secara konsep, Muhammad tidak punya anak. Secara sosok, Ahmad bin Abdullah tidak meninggalkan keturunan anak laki-laki. Berarti keturunannya putus. Nah, kalau ada orang yang kemudian beranggapan, bahkan sampai berkeyakinan, Muhammad punya keturunan, atau ada orang yang berkeyakinan si A keturunan Nabi Muhammad, ini mengganti perkataan apa bukan, Bu? Halo? Halo, Prof. Itu kan Ahmad yang punya anak. Pak Margiono, tolong dimatiin dulu ya, ada suara berisik. Oke. Kalau Nabi yang lain kan punya anak, Pak. Ya. Punya anak laki. Yang nggak punya anak laki kan Ahmad. Ini lagi cerita Muhammad. Kan Ahmad. anggapan orang yang sekarang Muhammadnya sosok, Bu. Ya. Baik Muhammad sebagai konsep yang tidak punya anak maupun Muhammad sebagai Ahmad tadi yang sosok Ahmad juga tidak meninggalkan keturunan anak laki-laki. Berarti perkataan yang mengatakan bahwa Muhammad punya keturunan, ini perkataan yang menyimpang bukan? Iya. Iya, tadi mengganti perkataan dengan perkataan lain. Iya. Kan jadi zolim. Kalau zolim musyrik apa enggak? Musyrik. Nah, jadi musyrik. Nah, kalau begitu banyak nggak orang musyrik? Banyak, baik orang yang mengakunya maupun pengikutnya jadinya. Iya, karena ayatnya menyatakan seperti itu. Muhammad bukan bapak laki-laki di antaramu. Berarti Muhammad bukan sosok. Nah, kalau ada orang mengatakan Muhammad punya keturunan, berarti menyalahi perkataan ini dong. Begitupun kalau, oh iya, oke, katakanlah ini keturunan Ahmad. Enggak, Ahmad tidak meninggalkan anak laki-laki. Karena anaknya wafat tiga-tiganya. Nah, itu namanya mengganti perkataan dengan perkataan lain. Nah, orang yang mengganti perkataan dengan perkataan lain jadi zolim. Ya. Zolim artinya gelap. Nah, ketika dia gelap, tidak kenal siapa Muhammad, tidak kenal siapa Ahmad, jadi musyrik lagi posisinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi betul, karena orang tidak paham tentang hal ini, maka banyak orang yang mudah terpancing emosi. Karena Muhammad tidak bisa digambarkan. Kenapa? Karena dia bukan sosok. Dia konsep kerasulan gitu. Bagaimana gambarinnya konsep? Kan gitu. Nah, ya seperti itu jadinya. Ya. Tapi itu juga kalau yang azan yang diganti dengan hayolah jihad itu sama juga dong. Ya sama, itu mengganti syariat namanya, Bu. Iya. Mengganti syariat atau merubah-rubah. Itu kan nggak boleh. Ya itu udah pelanggaran berikutnya jadinya. Iya, pelanggaran berikutnya. Tapi kenapa banyak orang yang ikut seperti itu ya, Pak? Yaitu masalahnya karena kebodohan. Kebodohan, kejahilan, dan kezoliman. Walaupun salah ya karena udah fanatis tadi, Bu. Udah fanatis jadi ikuti aja.
Iya. Nah, kepanatisan kan juga termasuk musyrik tadi. Banyak Jadi- banget orang musyrik, bro. Lah iya, penyakitnya ngerembet, zolim ke musyrik, pabaliut, muter-muter. Zolim, fanatis, ya itu juga nanti masuk ke musyrik lagi. Coba kalau pakai akal yang sehat, pakai otak yang cerdas, mungkin nggak kayak gitu. Tapi karena kebanyakan manusia tadi bodoh, zolim, jahil, Bu. Fanatisme lagi, fanatisme golongannya, ya udah semuanya yang dikatakan oleh tokohnya benar semua, Bu. Nggak lihat salahnya. Itu aja. Harusnya itu aja orang udah ngeh, mas adan dirubah-rubah. Hayya Iya. alal sholat diganti hayya alal jihad. Ya kan udah merubah-rubah namanya. Nah, itu kan kelakuan orang-orang Yahudi zaman Nabi Musa. Oh, Iya. Merubah-rubah kalimat dari tempatnya dirubah-rubah sama dia. Iya, merubah-rubah namanya. Nggak boleh merubah-rubah syariat ketetapan. Nabi Musa melakukan itu, Pak. Apaan? Atau orang Yahudi melakukan itu. Merubah Yahudi, itu. yang Yahudinya. Yang Iya. Iya, tapi gimana, susah juga ngomongnya sih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Monggo, yang lain masih ada pertanyaan? Iya Pak, tadi menyambung apa Mbak Lola bilang tadi, Bu Lola bilang tadi, jadi banyak sekali orang musyrik ya Pak ya. Itu kok serem sekali. Sabar, Bu. Banyak. Kan musyrik tadi kalau dia tidak mengenal, dia tidak Kenal musyrik. tidak mengakui, tidak meyakini, tidak menyaksikan. Iya. Itu semuanya masuk urutannya ya, musyrik itu seperti itu. Iya, bisa karena ketidaktahuan bisa jadi musyrik. Kedengkian bisa jadi musyrik. Karena sektarianisme, fanatisme golongan bisa jadi musyrik juga. Banyak faktor kemusyrikan tuh, Bu. Iya. Ya, Jadi kebanyakan orang tuh karena kebodohan jadi musyrik tuh. Maaf Pak, tapi kalau kita mau sembahyang, kan kita juga membaca bahwa kita bukan orang musyrik. Kalau mau sholat. Iya, sama aja, Bu. Ada pejabat berkata begini sebelum dia jadi pejabat. Katakan tidak kepada korupsi. Apakah perkataannya bisa dipegang? Setelah jadi pejabat nggak korupsi, Bu? Iya. Kan dulu waktu pilkada, pilpres, apalagi dulu, pil DPR, kan semua orang beriklan kampanye kan? Iya. Anti korupsi. Katakan tidak kepada korupsi. Setelah jadi pejabat, prakteknya? Jadi kalau kita bilang kita bukan orang musyrik, nggak jaminan bahwa betul-betul kita ngerti bahwa kita bukan orang musyrik ya. Lah iya, kalau dia kagak ngerti apa definisi musyrik, walaupun diulang-ulang saya bukan musyrik, saya bukan musyrik, saya bukan musyrik, kelakuannya musyrik semua gimana? Iya. Iya, makanya harus paham tadi. Harus tahu, harus kenal, harus ngerti gitu loh. Nah, kebanyakan orang berkata itu nggak ngerti kata-katanya. Musyrik itu apa? Orang bodoh aja tidak kenal Tuhan aja musyrik. Ada dengki juga bisa musyrik, fanatik golongan bisa musyrik juga gitu. Nah, kenapa orang yang sektarianisme, fanatisme golongan musyrik? Karena sudah menuhankan golongannya. Bukan lagi melihat kebenarannya itu. Dia tidak bisa melihat lagi benar salah. Yang dilihat kalau yang ngomongnya pimpinannya, tokohnya benar semua, itu kan udah musyrik, Bu. Udah menuhankan tokohnya atau menuhankan kelompoknya. Dan itu banyak banget gitu. Iya. Gitu loh, Bu. Iya. Dan kalau sudah musyrik, ini ancaman sebetulnya. Kalau orang sudah banyak yang musyriknya, ini ancaman perpecahannya sangat besar, Bu. Karena kemungkinan, kan tadi salah satu ciri musyrik udah fanatisme golongan. Dan fanatisme golongan itu sudah nyaris menuju perpecahan, Bu. Tapi kalau misalnya mencampurkan agama dengan politik, saya pikir itu salah. Agama sendiri bukan bisa dipakai untuk politik barangkali, Pak. Bukan mencampurkan agama, jadi menjadikan agama sebagai bahan permainan untuk politik, itu yang nggak boleh. Nggak boleh ya. Mempermainkan agama
menjadi alat politik. Itu yang tidak boleh, mempermainkan agama namanya, Bu. Nggak boleh itu, nggak boleh. Jangan menjadikan agama sebagai permainan untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan apapun, nggak boleh. Walaupun berpolitik harus mengikuti aturan agama, bukan mempermainkan agama jadi bahan politik gitu. Namanya dipolitisasi aja, memanfaatkan aja, itu nggak boleh. Banyak itu. Iya. Iya. Nanti malam itu topiknya dialog positif politisasi agama. Nah, bagus, nanti disimak aja. Nggak boleh mempolitisi agama. Jadi agama dijadikan permainan aja, Bu, untuk kepentingannya. Kalau kepentingan sudah tercapai, agama dicampakkan lagi. Nggak boleh. Iya. Tapi banyak tuh orang MUI yang begitu, gimana ya? Ya, nggak usah nyebutin orang lah, banyak pokoknya, Bu. Ulama. Nah, coba lihat ayatnya, Bu. Kalau Ibu masih buka Quran di surat 7, ayatnya 50-51. Surat 7, ayatnya 50-51, Bu. Di situ dikatakan di ayatnya, Bu, di surat 7:51, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Kata penghuni neraka kepada ahli surga, tuangkan sedikit air atau makanan kepada kami. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Ayatnya disebut Allah mengharamkan keduanya atas orang kafir. Nah, siapakah orang kafir itu? Di ayat 51-nya perhatikan. Alladzina takhadhu dinahum lahwan walaiban. Orang-orang kafir yaitu orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan sebagai senda gurau. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Jadi agama dijadikan permainan, senda gurau demi kepentingan duniawi mereka, gitu nggak, Bu? Nah, ayat ini tegas orang yang menjadikan agama sebagai permainan untuk mengejar kehidupan dunia adalah orang kafir loh, Bu. Ya, siapapun dia, gitu. Kalau menjadikan agama jadi permainan untuk mengejar keuntungan duniawi, katakanlah politik mereka, menguntungkan politik mereka, kan menjadi kafir juga posisinya. Gitu loh, Bu. Ya, iya. Lebih ngeri lagi kalau baca ayat semua nih. Banyak orang terjebak di musyrik, terjebak di kafir gitu. Ngakunya sih muslim, ya tapi prakteknya musyrik, prakteknya kafir loh. Dia sebenarnya dia bilang dia bukan kaum musyrik, tapi dalam perilakunya dia musyrik kan? Iya, KTP-nya Islam, tapi perilakunya kafir. Pengakuannya dia beriman tauhid, tapi kelakuannya musyrik gitu loh. Sama kayak tadi, katakan tidak kepada korupsi, kelakuannya koruptor, ya sama aja begitu. Gitu, Bu. Ya, makanya sedikit yang beriman, sedikit yang benar-benar berserah diri, sedikit sebetulnya. Ya kebanyakan mah musyrik gitu. Kebanyakan mah kafir orang itu, Bu. Ya cuman kan mereka nggak sadar aja. Gitu. Halo? Orang yang begitu bisa, orang yang ngerti agama tapi kok nggak ngerti. Kalau ngerti nggak mungkin gitu, Bu. Nah, dalam bahasa Quran itu ada yang disebut dengan orang yang ummiyunal kitab namanya, Bu. Jadi dalam Quran itu disebut 4 kelompok manusia. Kelompok 1 ummiyunal kitab. Mereka bodoh tentang kitab. Bodoh tuh nggak ngerti, nggak tahu gitu. Bodoh, nggak tahu, nggak paham tentang kitab. Blank. Yang kedua,
ada yang namanya ahli kitab. Ahli kitab. Nah, mereka ahli kitab. Mereka tahu isi kitabnya, tapi mengingkari isinya. Karena mereka hanya mengambil sebagian, mengingkari yang lainnya. Tadi tergantung kepentingan politiknya, tergantung kepentingan kelompok dan pribadinya, Bu. Ada yang ketiga namanya utul kitab. Utul kitab, orang yang diberi kitab. Nah, ini kemungkinannya lebih positif. Nah, yang keempat, ada yang ilmun minal kitab. Ada orang yang sebagai pelaksana kitab. Nah, yang bagus yang pelaksana. Pengamal, pengalaman dalam kitabnya. Dia ada umyunal kitab, orang yang bodoh, blank tentang kitab, nggak ngerti sama sekali. Ada yang ahli kitab, ya ahli, tapi mengingkari sebagian. Ya, ini banyak. Ada yang utul kitab, diberi kitab. Ini orang yang ngerti, kemungkinan besarnya positif. Menjalankan. Ada yang ilmun minal kitab, orang yang berpengalaman atau menjadi pengamal kitab. Nah, ini yang bagus. Pengamal kitab gitu. Nah, pengamal kitab itu sedikit. Banyaknya di ummiyunal kitab dan di ahli kitab. Ayatnya tahu tapi dia ingkari gitu. Itu ahli kitab. Kalau ummiyunal kitab memang nggak tahu gitu. Nah, lebih blank lagi itu malah lebih nggak ngerti. Nah, tahu sedikit dari kitab digunakan untuk memperbodoh, memperalat yang ummiyunal kitab tadi ya, tambah aja jadi lagi, Bu, gitu. Ya, tahu sedikit ayat disalahgunakan. Ya udah tambah parah tuh jadinya. Tambah parah. Gitu. Pak, saya jadi berpikir ya. Sepertinya ada kesalahan besar gitu ya di dalam mempelajari agama dari kecil ya. Artinya gini, kita aja ini Pak yang sudah setua-tua ini, kalau tidak ikut di dalam kajian seperti ini ya, sengaja kita membedah Quran, tahu ayatnya dan sebagainya, itu kan selama ini kita menjalankan agama, kita sholat, kita puasa, itu kan bukan karena kita membaca langsung dan kita paham langsung Al-Quran itu. Jadi artinya kita beritahu gitu ya. Tetapi yang memberitahu itu kan belum tentu dia juga sumbernya langsung dari Al-Quran. Dia juga diberitahu iya. gitu ya. Jadi itu gimana ya? Saya sampai bingung nih. Jadi berarti untuk pengajaran agama ini kan memang betul-betul harus membaca Quran atau mempelajari Quran itu dari Qurannya sendiri. Tidak hanya kita diajarkan katanya-katanya gitu ya Pak ya. Ya begitu, emang seharusnya begitu. Jadi kan itulah tugas para nabi, tugas para rasul menghantarkan manusia kenal Tuhannya. Nganterin kenal Tuhannya. Nah, untuk bisa kenal Tuhannya berarti harus melalui pernyataan Tuhannya. Nah, pernyataan Tuhannya kan ada di dalam kitab. Maka kewajiban para nabi, para rasul membacakan kitab. Mengajarkan kitabnya, bukan mengikuti opininya dia gitu. Gitu loh, Bu. Sehingga pemahaman orang bukan katanya lagi, oh pernyataan Tuhannya seperti itu, di dalam kitabnya begitu. Sehingga pemahamannya tidak jauh menyimpang gitu dari pernyataan Tuhan. Ya, nah, kan guru-guru agama itu yang ada di sekolah-sekolah itu, apakah mereka mengajarkan agama itu memang sumbernya itu mereka juga membaca langsung dari kitab itu sehingga mereka bisa menyampaikan itu pada muridnya gitu, atau gimana ya? Kan seringkali salah gitu informasinya. Ya, kalau pengalaman saya nggak gitu, Bu. Pengalamannya dia pun merujuk ke kitab-kitab, buku-buku yang hanya pokoknya itu. Nah, itu dia. Iya, ketika kita cross check, ini ayatnya seperti apa nggak ngerti juga. Karena kata gurunya, katanya, sehingga nggak bisa langsung cross check ke ayatnya. Dan repotnya ketika langsung di cross check ke ayat sangat berbeda penjelasannya. Nah, itu masalahnya. Jadi kan bukan salah muridnya, Pak. Ya, dapat guru. Salah muridnya dong. Muridnya nggak bisa nyalahin gurunya juga. Nah, itu gimana dong? Ya, muridnya juga harus kritis dong. Kalau nggak logik kan mesti ditanya.
Kan kita taunya dogma, Pak. Yaitu masalahnya dari awal gurunya bilang jangan banyak tanya ya, terima aja. Nah itu masalah baru. Iya. Harusnya kan si gurunya kan membuka diri. Kalau ada pernyataan yang tidak logik, yang tidak masuk akal, yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Kan mestinya kan itu. Nah kita kan tidak diajarkan untuk seperti itu, Bu. Ya, banyak orang, banyak guru yang tidak, bukan yang apa namanya, yang menutup potensi muridnya bertanya. Bahkan ada kesan menutup diri dari nerima pertanyaan. Iya. Kalau perlu si muridnya jangan nanya gitu. Iya. Terima aja lah. Nah itu bahaya itu. Makanya perlu sertifikat, Pak, sertifikasi untuk agama. Saya sih setuju, Bu. Saya Iya. setuju. Yang Dosen cuman aja masalahnya siapa orangnya, lembaganya yang berhak mensertifikasi. Apakah mereka juga bisa dipercaya mengeluarkan sertifikat itu juga? Ini kan seperti apa namanya ya? Para ahli-ahli kumpul gitu. Ya mesti ada standarnya, standarisasinya dulu, Bu. Standarisasi orang ini boleh mengajar agama, orang ini boleh berceramah, mesti ada standarisasinya, minimal itulah dulu. Standarnya apa gitu kan? Secara apa namanya, kualitas, kuantitas, mesti ada kualifikasinya dulu. Dosen aja pakai sertifikasi kok. Nah itu, iya. Nah sekarang kan susah. Kalau penceramah siapa aja? Orang artis baru kemarin sore juga asal bisa ngomong, buka Google bisa ceramah, langsung sebut Ustadz, Bu. Betul. Ya, nah itu yang akhirnya membuat saya jadi nggak mau dipanggil Ustadz, Bu. Ya benar. Aduh, kacau deh. Ustadz kok kayak gini, jadi udahlah saya nggak mau jadi Ustadz lagi gitu. Image-nya Ustadz udah turun. Udah. Pak Ip, kenapa kita lebih banyak belajarnya membaca Al-Quran tapi tidak mengerti isi Al-Quran? Iya sama gini, Bu. Tilawatil Al-Quran yang berlagu-lagu, kalau ngucapin salah misalnya saja Menteri Agama hafalnya itu tidak kayak Arab, udah pada itu tuh ustaz-ustaz bilangin dia itu gak patut jadi Menteri Agama misalnya. Karena itu kan nggak bisa berlagu-lagu kayak membaca ayat itu Arab itu juga. Bu, gini, ini pernyataan yang mungkin konyol ya, Bu. Prof. Lola pernah nggak memberikan pelajaran di kampus, di mahasiswa pakai nyanyi-nyanyian segala, Bu? Untuk pelajaran saya enggak, Pak. Iya, oke. Yang lain juga kayaknya gitu ya. Pernah nggak memberikan materi pelajaran dengan nyanyi-nyanyi gitu? Pernah nggak? Kalau untuk TK, untuk PAUD sih boleh. Cocok. Jadi pelajaran dengan nyanyi-nyanyi itu kelas apa, Bu? Kelas PAUD. Ya kalau PAUD sih wajar. Ini orang udah dewasa masih dikasih pelajaran nyanyi-nyanyi, kan nggak cocok, Bu. Jadi apakah memberikan pelajaran Quran dengan bacaan dilakukan salah? Enggak. Tapi itu untuk kelas anak-anak. Yang udah dewasa bukan gitu lagi metodenya. Harus diajak berpikir kritis sekarang. Mengkaji, menggali, memaknai ayat-ayat Tuhan. Ini maknanya apa? Bukan lagi mengajak orang bernyanyi lagi, Bu. Bisa dipahami nggak, Bu? Iya, bisa. Nah itu. Nah sekarang orang mengajarkan agama diajak kelas TK semua. Yang nahannya itu harus berbunyi slow kayak orang Arab ngomong. Sedangkan di Madinah aja nggak begitu. Orang lagi bagus suaranya. Bukan tidak semua orang punya suara bagus. Dan tidak semua orang mau jadi kori. Kan tidak mesti diajarin begitu. Betul. Gitu. Ya. Gitu ya. Ya, jadi ini PR besar kita. Ibu Dawi ada masukan? Si Habikat bingung. Sini, maju.
lihat si Habitat bingung ada kucing. Mbak Dewi. Iya. Ya. Ada Buka masukan? pintu depannya dia mau keluar. Loh, kok takut lagi? Enggak, saya bukan kasih masukan ya. Saya dari tadi mikir mau keluar? dari sejak awal. Habitat, sini. Dia mau Saya berak. tuh mikir begini loh. Ini aja saya belajarnya susahnya luar biasa. Saya Betul. susah sekali ngerti. Kamu mesti kasih makan lagi baru boleh obat. Itu kok banyak yang ngobrol ya. Itu Ibu Gemala Itu ada yang ngobrol-ngobrol. Ada yang rame ngobrol-ngobrol. Ya lanjut aja Bu. Terus Begini. Maksud saya gini, tadi itu kan membicarakan guru agama, membicarakan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir gitu ya. Saya berpikir begini, ternyata memahami isi Al-Quran sebagai risalah Allah itu sulitnya bukan main. Saya belajar bersama Pak Iip ini, makin kesini buat saya makin sulit untuk paham. Lalu saya bertanya, ini guru-guru agama dan orang-orang yang tadi pada level 2 ya Pak. Kalau yang level pertama itu kan memang yang ya udahlah nggak ngerti gitu ya, karena mungkin belajar juga belum. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, dia bisa berperilaku baik dan imannya baik, kuat gitu, itu kan lebih baik dibandingkan yang level 2 sama yang 3 gitu ya. Yang level 2 itu ngerti, tetapi dimanfaatkan karena dia ngertinya mungkin sebagian. Ya. Pertanyaan saya nih Pak ya, itu guru-guru agama yang sudah puluhan tahun di Indonesia ngajar, itu jangan-jangan mereka, maaf ya Pak ya, guru-guru agama itu belajarnya apakah bersumber ada penafsiran Al-Quran dan penuh gitu. Iya betul. Apa yang diajarkan kepada murid, bagian mana yang penting diajarkan kepada murid gitu ya, dari SD sampai SMA misalnya, itu kan ada pelajaran agama. Saya dari tadi mikir, kok mereka sumbernya dari mana ya gitu. Kalau sumber belajar mereka aja mungkin tidak lengkap, apalagi tidak berdasar pada ayat-ayat Al-Quran. Iya. Aduh, kan bisa salahnya bisa, jadi dia bukannya salah, tapi dia mungkin mengacu pada mana buku atau acuan yang paling gampang gitu kan ya Pak ya? Iya. Nah, acuan yang paling gampang misalnya pelajaran buku agama, itu tuh kan ada. Pelajaran buku agama ini sumbernya dari mana gitu loh, itu pertanyaan saya kan. Nah, jadi menurut saya mengajarkan agama yang betul-betul bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, menurut saya kok juga nggak mudah, kecuali Pak ya, kecuali misalnya diambil satu aja Pak, yang saya nggak pernah bisa lupa, kita tuh ternyata belajar udah dari 10 tahun lebih nih Pak. Kalau saya lihat di catatan saya, itu saya masih ada catatan yang bulan November tahun 2010. Waduh. Betul Pak, itu ada takwa Pak. Ya. Itu Pak itu sudah memperkenalkan kepada kita itu dari tahun itu, mungkin dari tahun 2009 itu mengenai takwa. Nah sekarang nih Pak, seandainya takwa aja kita ambil sebagai salah satu topik yang betul-betul bersumber dari Al-Quran, tapi itu aja deh misalnya yang diajarkan kepada anak atau murid sekolah, itu kan sebetulnya udah cukup ya Pak ya gitu. Oh udah top bagus, itu. Gitu. Udah top. Iya makanya udah itu adalah salah satu unsur menurut saya inti dari keimanan gitu ya. Salah satu. Kalau belajar syariatnya misalnya belajar sholat, belajar ngaji, itu pasti boleh gitu kan. Iya. Jadi yang dari tadi saya berpikir gini, gimana ya kalau itu orang dari Diknas, dari
Departemen Pendidikan itu kenapa ya tidak memilihkan, memfokuskan, nggak usah semua ayat kayak belajar kayak kita sekarang nih Pak ya, ini kan abstrak sekali. Yang kemarin Pak Iip mengajarkan mulai dari Adam ya Pak, perjalanan hidup kita, konsep-konsep sampai Muhammad itu emang levelnya buat orang yang udah bisa berpikir abstrak gitu. Tapi kalau buat anak sekolah kan mestinya yang diajarkan adalah tuntunan untuk berperilaku ya sesuai dengan apa yang diajarkan di agamanya dan yang betul-betul bisa aplikatif gitu, bisa menuntun perilakunya gitu Pak ya. Iya. Menurut saya ustadz juga kira-kira kurang lebih sama kan, yang namanya ustadz itu kan guru ya. Betul, guru. Itu namanya ustadz. Nah sekarang kan ustadz itu bisa ngobatin Pak. Ustadz itu bisa menjadi konsultan perkawinan. Ustadz itu bisa jadi konsultan COVID. Itu segala macam itu kan. Jadi udah salah kaprahnya menurut saya di negeri kita ini udah kelewatan. Itu aja yang dari tadi saya nggak mau ngomong tuh. Aduh ini susah banget. Ini masalah mengajarkan. Iya Pak ya. Ya udah itu pendapat saya sih Pak. Kita tahunya dulu itu takwa itu takut pada Tuhan itu aja. Takut kan masih abstrak juga. Tuhan gitu. Takutnya kayak apa, Tuhannya kayak apa juga nggak ngerti. Iya Pak kan itu banget gitu. Itu 5 butir takwa aja itu kalau satu aja dipretelin. Kalau dalam bahasa perilaku itu kan susah gitu loh, itu kan iya kan Pak? Iya, ayatnya se-Quran. Bagaimana misalnya kita mengajarkan berampun kepada Allah pada saat itu ya, kita bisa apa itu artinya gitu loh. Iya. Kita ampun ya kepada Allah kalau kita merasa bersalah kita melakukan ini. Terus sedekah, sekarang aja sedekah Pak yang bahas banyak sekali tentang sedekah. Itu juga belum tentu pengertiannya persis benar gitu. Jadi ya makanya gini Bu, kan ayat di awal-awal ayat Al-Baqarah, Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, takwa kan simpel. Nafkah lapang sempit, sabar menahan amarah, ikhlas memaafkan, gemar berbuat baik, segera mohon ampun. Ya kalau yang 5 ini nggak ada, mau apal di luar kepala, kayak mau pinter bacanya nggak ngepek Qurannya Bu. Betul. Ya. Saya mau sebentar aja nih. Saya mau baca ya. Ini 23 September Pak tahun 2010. 23 September 2010. Keren nih, masih ada catatannya. Itu Pak Iif itu menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat ya Pak. 2010 ya. Syahadat tauhid, tetapi nggak sampai sedalam yang sekarang. Sedalam ini. Kedua, iya. Syahadat Rasul, gitu ya. Terus yang ketiga nih syahadat taufik, syahadat Rasul. Sama apa yang ketiga nih dulu. Ini kita tuh udah pernah, tapi begitu sekarang ada lagi Bapak ngejelasin, kok buat saya susahnya minta ampun gitu. Karena betul Pak, ini membutuhkan menurut saya penalaran abstrak yang kita harus fokus gitu bahwa ini adalah pemahaman. Ini konsep gitu. Ini bahkan kemarin Bapak bicara banyak tentang simbol. Padahal kita kalau ngucapin ini ya Pak ya, misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Ibrahim, itu kan selalu Ibrahim itu kita sebutkan. Padahal Ibrahim itu adalah simbol dari apa gitu ya, Muhammad dari apa. Nah ini sampai saya tuh mikir-mikir Pak kalau lagi baca itu tuh, ini Ibrahim disebutkan juga gitu ya sesudah itu. Ini yang padahal kalau urutan dari peradaban manusia, sejarah peradaban manusia, kemarin itu Ibrahim itu adalah simbol dari
dari Berpikir logik. berpikir logik gitu. Iya. Dan kemudian kalau Isa itu berharap, Harapan pasti. ada harapan kalau Muhammad itu sudah Terpuji. mampu bersyukur, ya, Ya, mampu syukur. terpuji. Ini kan muter terus Pak di kepala saya. Ya itu Bu, itu kan Makanya 10 tahun. sampai- Ya 10 tahun yang lalu materi sama. Ini kan udah S3. Ya pasti Makanya beda lah. maksud saya yang 10 tahun yang lalu saya nggak mendapat kesulitan karena simple gitu Pak. Iya. Yang sekarang ini saya jadi pusing sampai saya makanya ke Pak Iip, saya nggak ngerti. Terus Pak Iip kirim kan tulisan. Iya. Dan itu juga susah Pak untuk saya ngerti itu. Oh gitu. Nggak apa-apa, barangkali bisa diskusi Ya, lagi kapan. nggak apa-apa, proses lah Bu. Itu mesti diskusi panjang penjelasannya. Itu Iya, kan draftnya aja Bu. Gitu. Iya, saya baca tapi Iya. karena mungkin singkat, jadi saya kurang paham gitu Pak. Iya. Percayalah. Biasa ilmu padi kan begitu. Iya, baik. Lengkap dari tahun 2010 tuh. Iya tuh masih lengkap catatannya 2010. Iya, baik. Lengkap banget sih, nemu karena nyari-nyari. Iya. Ini masih betah ngobrolnya, tapi sudah maghrib nih Bu ya. Betul. Jadi nanti kita lanjut. Saya juga Ya. Saya kira kita banyak, tutup Pak. aja, Jadi Pak. kita lanjut nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami lagi tentang Rasul ya. Rasul Iya. ya. Tentang Rasulnya, Muhammad Rasul. Ya. Rasul itu apa sih? Muhammad itu apa? Itu nanti Muhammad didalamin Rasul, lagi ya. masalah itunya. Masih bingung. Iya, nanti kita bicara apa bedanya Minggu Nabi ketiga, dengan ya. Rasul ya dan seterusnya gitu. Ya. Ya, Ya, Kamis Pak. minggu ketiga ya Pak. minggu ketiga ya. Nanti ketemu Iya, minggu ketiga. Baik ibu-ibu semuanya, mohon maaf lahir batin dunia akhirat ngomong banyak salahnya. Yang benar yang datang dari Allah terima, yang dari saya itu mah kebodohan saya jangan dimasukin ke hati ya. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gelap di sini. Terima kasih. Ya. Makasih Pak. Selamat maghriban teman-teman. Maghrib semuanya. Halo Gembala, sampai ketemu. Halo. Terima kasih.